Assalamualaikum, di video ini Ibu akan membahas latihan soal tentang materi bilangan. Kita mulai ke soal pertama. Perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Di suatu kota terjadi perubahan suhu yang drastis pada waktu tertentu. Pertanyaan yang A, jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius, berapa suhu 3 jam kemudian jika tiap jamnya suhu bertambah 2 derajat Celcius? Untuk mengerjakannya, kalian hanya perlu mengalihkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 6 derajat Celcius untuk yang A. Yang B kita lihat, jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius, berapa suhu 4 jam kemudian jika tiap jamnya terjadi penurunan suhu sebanyak 3 derajat Celcius? Karena di sini penurunan, maka nanti kita mengalihkannya dengan negatif. Oke, maka di sini kita mulai 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12 derajat Celcius. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui dua ruangan bersuhu sebagai berikut. Ruangan A 18 derajat Celcius dan ruangan B 21 derajat Celcius. Berapa selisih suhu dua ruangan di atas? Kalau ditanyanya selisih, maka kalian hanya perlu mengurangi angka yang besar dengan angka yang kecil. Maka kita langsung saja. 21 dikurangi 18 sama dengan 3 derajat Celcius. Ini adalah selisihnya. Mudah bukan? Lanjut. Nomor 3. Ketika melihat soal yang panjang, anak-anak tidak perlu khawatir, baca saja. Kita lihat dulu ya. Kebutuhan hidup saat ini sangatlah banyak dan beragam. Jika kita tidak pandai-pandai dalam mengelola keuangan, maka kita dapat mengalami masalah keuangan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengelola pengeluaran. Akan lebih baik jika kita memiliki tabungan untuk simpanan di masa-masa sulit dan membuat rencana keuangan selama sebulan. Berikut ini rencana pengeluaran Pak Dino selama 1 bulan yang mempunyai gaji 8 juta rupiah. Di sini ada tabel yang berisi rincian pengeluaran dan besarannya. Seperti tabel nomor 1, belanja harian yaitu 35% dari gaji, transportasi 25%, rekreasi ini 1/5 dari gaji ya, dan tabungan 20% dari gaji. Berdasarkan tabel berikut, pertanyaan yang pertama, berapa rupiah tabungan Pak Dino tiap bulan? Di sini sudah ada keterangan 20% dari gaji, maka kita tinggal mengalihkan 20% ini dikalikan dengan 20% kita ubah jadi 20/100 dikalikan dengan gajinya Pak Dino yaitu 8 juta. Oke, kalau sudah kalian bisa menyederhanakannya. Kita coret nolnya 2, tinggal sisa 20 kali 8 10.000. 2 kali 8 itu sama dengan 16. Tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat jawabannya. Tabungan Pak Dino tiap bulan adalah 1.600.000. Kemudian yang bagian B, berapa rupiah pengeluaran Pak Dino untuk belanja harian? Belanja harian adalah 35% dari gaji. Maka caranya sama. 35/100 dikali 8 juta. Oke? 8 juta. 100-nya ini 0 di bawah kita bisa coret juga. Tinggal kita kalilah. 35 dikali 8. Berapakah 35 dikali 8? Kalian bisa hitung ya sendiri manual. 35 kali 8 itu sama dengan 280. Nah, maka tinggal kita tambahkan 0-0-nya. Tuh 2, 3, 4. Ada 4 berarti tuh 2, 3, 4. Maka dapat jawaban untuk belanja harian Pak Dino menghabiskan 2.800.000 per bulannya. Nah, kalau yang bagian C, berapa rupiahkah pengeluaran Pak Dino untuk rekreasi? Di sini adalah 1/5 dari gaji, maka kita bisa langsung mengalihkan saja. Ibu nulisnya di sini ya. 1/5 dikali 8 juta. Nah,
kita bisa coret atau bisa bagi 80 dibagi 5 sama dengan berapa? 80 dibagi 5 sama dengan 16. Maka sisanya itu adalah jawabannya. Ini 16 ya. Oke. Jawabannya adalah 16. Terus ada berapa 0? Ada 5 0. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 ya. Nah, jadi untuk rekreasinya Pak Dino menghabiskan 1.600.000 per bulannya. Mudah bukan? Lanjut nomor 4. Ibu membeli 6,5 kg beras. Ini tipe harusnya ternyata bukan 214 kilo, tapi 21/4 kilo gula merah dan 2 kg telur. Maka kalian hanya perlu melihat saja apa yang diminta. Berat belanjaan ibu dalam bentuk pecahan. Kita ubah dulu jadi pecahan. 6,5 diubah jadi pecahan itu adalah 65/10. Kalau komanya 1, ini angka 1, angka di belakang koma, berarti per 10. Terus ditambah 21/4, kita bisa langsung tulis aja 21/4. Dan yang terakhir 2 kilo itu 2/1. Nah, kita ubah semuanya jadi per 40 ya. 40 bagi 10 sama dengan 4 kali 65 itu 260 ditambah 40 bagi 4 10 kali, ini ubah aja kayaknya ya biar enggak pusing. Kita ubah jadi 9/4. 40 bagi 4 10, 10 kali 9 90 ditambah 40 bagi 1 40 kali 2 80. 260 tambah 90 tambah 80 itu adalah 430/40. Ini bisa kita perkecil menjadi 10/30/40 atau 10/3/4. Selesai. Jadi disamakan dulu penyebutnya ya untuk bentuk pecahan. Nah, berat belanjaan ibu dalam bentuk pecahan campuran berarti anak-anak yang nomor A itu sampai sini aja udah cukup karena ini udah bentuk pecahan. Tapi untuk yang nomor B di sini diminta pecahan campuran, maka harus sampai sini 10/3/4. Yang C, berat belanjaan ibu dalam bentuk desimal. Kalau desimal ini gampang banget ya. Kita langsung aja nomor C. 6,5 ditambah 2 dulu. 2 itu sama aja kayak 2,0 ya. 5,6 tambah 2 8. Terus kita ubah 9/4-nya jadi desimal. Caranya gimana? Caranya bisa pakai parogapit. 9 dibagi 4. 2 kali 4 8 dikurangi 1. Karena ini lebih kecil dari 4, kita minjem 0 jadi koma. Di sini 8 jadi 2,2 aja cukup. 2,2. 5 tambah 2 7, 8 tambah 2 10. Jadi jawabannya 10,7. Sebenarnya sini ada ya 5 di bawahnya. 75. Berarti ini 22,25. Selesai. Untuk nomor D, jika ibu menambahkan 1 kg beras, maka total beratnya menjadi, kita tambahkan saja 10,75 tambah 1 jadi 11,75. Beres. Mohon maaf untuk halaman ini, untuk soal nomor 4 ibu tidak rapih, tapi semoga mengerti. Lanjut ke nomor 5. Pada sebuah olimpiade matematika terdapat 30 soal. Dengan sistem penilaian, jika menjawab benar akan diberi skor 5, jika menjawab salah diberi skor negatif 2, dan bila tidak menjawab, bilanya kelebihan ini maksudnya, dan bila tidak menjawab
beri skor 0. Aisyah menjawab 17 soal dengan benar, berarti kita tulislah 17 dikali 5. Tulis dulu. Terus 5 soal salah, berarti 5 dikali negatif 2. Nah, berapakah skor yang didapatkan oleh Aisyah? Ingat, ini ada 30 soal. 17 tambah 5 itu baru berapa soal? Baru 22. 30 dikurangi 22 sama dengan 8. Nah, 8-nya jangan lupa dikali 0. Ini sebenarnya buat mastiin aja sih. Kalau nggak ditulis juga karena skornya 0, nggak masalah gitu ya. Tidak mempengaruhi. Tapi untuk memastikan, nggak apa-apa ditulis aja. Oke deh, kita cari 17 dikali 5 itu sama dengan 85. 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. 8 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan. 85 ditambah negatif 10 berarti dikurang 10 sama dengan 75. Ditambah 0 sama dengan 75 tetap. Nah, maka kita dapat menentukan skor yang didapatkan oleh Aisyah adalah 75 poin. Gampang bukan? Next, nomor 6. Ini basic banget. Ini adalah soal bonus. Jadi tinggal menghitungnya lebih teliti aja. Untuk yang A, 96 ditambah 109, negatif 109. Karena ini positif, ini negatif. Cara ngerjainnya adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 9 dikurangi 6, 5. Bukan. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, jawabannya 13. Tapi lihat, bagian yang besarnya itu negatif atau bukan? Nah, negatifnya ada di yang besar, maka jawabannya pasti negatif. Selesai, negatif 13. Oke? Sekarang lihat yang bagian B. Negatif 78 ditambah 49. Ini sama banget caranya. Tinggal 78 dikurangi 49, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, terus lihat negatifnya ada di mana? Ada di yang besar atau di yang kecil? Oh, maaf, ternyata ibu salah. Kita ulang. Yang nomor B. Yang nomor B ternyata dua-duanya negatif. Kalau dua-duanya negatif, berarti cara mengerjakannya adalah ditambah. Jumlahkan. 78 ditambah 49. 8 tambah 9 sama dengan 17. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, karena negatif keduanya, maka jawabannya juga negatif. Negatif 127. Oke. Lanjut, 36 negatif dikali negatif 3. Negatif kali negatif jawabannya adalah positif. Kita kalikan saja. 36 kali 3. 108. Terus kemudian yang bagian D, ini ada negatif 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali negatif 5. Kalian kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti negatif 12 dulu dibagi 3 berapa? Negatif 4. Terus ditambah 8 dikali negatif 5 itu berapa? Negatif 40. Nah, karena di sini negatif dengan negatif, maka jawabannya kita jumlahkan dulu angkanya. 40 tambah 4 sama dengan 44. Karena dua-duanya negatif, jadi jawabannya negatif juga, negatif 44. Lanjut yang bagian E. 400 dikurangi 20 kali 15 ditambah 25 bagi 5. Nah, ini kemarin banyak yang salah ketika asesmen. Hati-hati, kerjakan dulu yang di dalam kurung. 20 dikali 15 sama dengan 300. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kita langsung kerjain deh. 400 dikurangi 300 sama dengan 100. 100 ditambah 5 sama dengan 105. Jadi jawabannya adalah 105. Mudah bukan? Mudah ya, bisa. Asal hati-hati menghitungnya, jangan sampai terbalik minus plusnya atau negatif positifnya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini caranya banyak banget. Bisa kamu ubah jadi pecahan semuanya. Bisa jadi kamu ubah jadi desimal semuanya. Atau jadi persen semuanya, bebas. Pokoknya disamain aja semuanya. Mau desimal semua, pecahan semua. Nanti tinggal diurutkan deh. Nah, kalau cara ibu,
Ibu biasanya mengurutkannya menjadi desimal. Kenapa? Menurut ibu itu lebih mudah. Tapi kalau menurut kalian lebih mudah jadi pecahan ya nggak masalah. Bisa kalian lakukan juga. Oke, kita mulai. Nomor A, 0,5, 1, 2 per 7, 17%, 1 per 7. Oke, ibu akan menggunakan jadi desimal, 0,5 tetap. 1, 2 per 7 itu sama dengan 7 kali 1, 7 tambah 2, 9 per 7. 9 per 7 itu adalah 9 dibagi 7, 1,28. Jadi ibu bikin dulu ininya, ubah dulu 17% itu 0,717. 1 per 7 itu 1 dibagi 7 sama dengan 0,14. Nah, ibu ditulis dulu seperti ini, jadikan desimal semua. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini. Nah, kalau udah dijadikan desimal, diubah jadi desimal, barulah ibu susun urutannya. Dari mana nih? Dari yang terkecil yang terbesar. Dari yang terkecil ke terbesar, sesuai sama soal yang ditanya. Jadi yang terkecil mana? Otomatis kita langsung tahu jawabannya. Inilah yang paling terkecil. Ini pertama urutannya. Terus ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang paling besar. Kenapa 0,14 sama 0,5 lebih besar 0,14? Padahal di sini ada dua angka di belakang koma. Ingat, yang dijadikan patokan untuk melihat mana yang lebih besar mana yang kecil itu adalah ininya kan. 1 sama 5 lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti lebih kecil 1 gitu. Oke, kita coba yang B. Tadi caranya adalah ubah dulu semuanya jadi desimal. 2 per 7 itu sama aja 2 bagi 7, 0,28. Terus 45% itu sama dengan 0,45. 0,50 tetap. Dan 0,7 tetap. Dari yang terkecil ke yang terbesar kita lihat. Wah, kalau ini udah berurutan nih anak-anak. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, komanya ketinggalan. Nah, selesai. Gampang ya? Insya Allah. Oke, nomor 8. Jadwal les matematika Andra adalah 3 hari tiap minggunya, jadwal les matematika Chandra 2 hari tiap minggunya, dan jadwal les Vandra adalah 6 hari tiap minggunya. A. Jika hari ini mereka les di waktu yang bersamaan, berapa hari lagi mereka akan les matematika secara bersamaan? Untuk soal ini, kalian harus mencari KPK. Nah, di sini ada 3 orang, ya nggak masalah, kita cari KPK dari ketiga-tiganya. Pakai cara petak sawah agar lebih mudah. 3, kemudian 2, dan 6. Bisa dibagi berapa? Bagi 2. 3 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Kalau nggak bisa tetap 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Dibulatin nggak? Enggak. Lanjut, dibagi berapa? 3. 3 bagi 3, 1. 1 karena udah 1 nggak usah dibagi lagi. 3 bagi 3, 1. Dibulatin nggak? Enggak. Nah, udah dapat. KPK-nya itu adalah 2 kali 3. Dari mana, Bu? Dari ini. Oke, ingat kan? Nah, berarti jawabannya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, mereka akan les matematika 6 hari lagi. 6 hari lagi. Nah, bagian B, ini masih satu cerita, jadi nyambung. Cuman pertanyaannya diganti. Kayak gini. Jika hari ini hari Sabtu, maka hari apa lagi mereka akan les matematika secara bersamaan? 6 hari dari hari Sabtu itu hari apa saja? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah hari Jumat. Mudah kan? Insya Allah. Lanjut, nomor 9. Ada 2 soal lagi ya. Sasa memanggang 30 kue nastar dan 48 kue kastengel untuk diberikan kepada teman-temannya di sekolah. Dia ingin membagi kue ke dalam wadah plastik sehingga setiap wadah memiliki kue sebanyak mungkin. Berapa banyak wadah plastik yang harus Sasa siapkan? Nah, kalau soalnya kayak gini, mencari berapa banyak agar sama bla 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 bla, wadah, kotak,
kayak gitu-gitu clue-nya. Maka kalian mengerjakannya adalah mencari FPB. Sama kayak tadi, Ibu mau pakai cara petak sawah lagi. Di sini 30 dengan 48. Dibagi berapa? Bagi 2. 30 bagi 2, 15. 48 bagi 2, 24. Dibuletin enggak duanya? Dibuletin. Kenapa dibuletin? Karena berubah kedua angkanya. Oke? Lanjut lagi. 15 dan 24 dibagi berapa nih? Bagi 2. 15 bisa dibagi 2 nggak bisa? Kalau nggak bisa, tulis ulang aja. 24 bagi 2, 12. Dibuletin? Enggak. Lanjut. Bagi berapa? Bagi 2 lagi. 15 dan 6. Buletin? Enggak. Bagi berapa? 2 lagi. 15, 3. Dibuletin? Enggak. Selanjutnya berapa? 3. 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. Buletin? Buletin, karena keduanya berubah. Oke, lanjut lagi. Bagi berapa? Bagi 5. 1, 1. Karena disecanya FPB, maka kita kalikan yang dibuletin aja. Berarti ini sama ini. 2 kali 3. Oke. Jawabannya berapa? 6 juga sama. Jadi plastik yang harus saya siapkan adalah 6 buah. Beres. Kalian kalau misalkan mau pakai pohon faktor boleh ya. Yang kalian bisa aja, nggak apa-apa. Caranya mah bebas. Yang penting jawabannya sama. Oke, soal terakhir di materi ini. 3 buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 6 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan, yaitu pukul 6.30 pagi, maka pukul berapa ketika bus tersebut berhenti secara bersamaan berikutnya? Kalau clue-nya ditanya tentang waktu, kapan ketemu lagi, kapan akan bersama-sama lagi, berarti cara ngerjainnya pakai KPK. Di sini ada 3 angka, nggak masalah, kita pakai pohon faktor lagi. Berarti angkanya 6, 10, dan 15. Dibagi berapa? Bagi 2 bisa. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2 nggak bisa, tetap 15. Oke. Bagi berapa sekarang? Bagi 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap 5. 15 bagi 3, 5. Dibuletin enggak. Sekarang berapa? 5. 1, 1, 1. Buletin enggak. Nah, kalau KPK, semuanya ya dikaliinnya ya. Semua angka di sini. Ups. Ibu ganti dulu, maaf. Nah, set. Dikalikan semuanya. Berarti 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Jadi jawabannya adalah 30 menit. Nah, ini belum beres, nak. Kenapa belum beres? Karena yang ditanyanya pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti bersamaan berikutnya. Maka kita harus tambahkan 6.30 ditambah 30 menit. Jadi jawabannya adalah pukul 7 pagi akan bertemu secara bersamaan. Oke. Selesai untuk materi bilangan ini. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang masih bingung boleh di chat di komentar. Maaf kalau terlalu cepat karena durasi ya. Kalian bisa setting kecepatannya jadi minus 1,25 atau minus 1,5, itu gimana kalian aja. Dan satu lagi, semoga lancar nanti UASnya. Jangan lupa belajarnya jangan cuma ditonton aja ya, tapi ditulis ulang. Oke, samakan dengan jawaban kalian, apakah sudah benar atau ada ibu yang salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.